Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Azza Adi Zamrud Azza. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ini pertama kalinya aku membuat YouTube. Ya sekedar obrolan lah, yang disingkat OBM. OBM. Apa tuh bang? OM apa ya? Obrolan mahasiswa rantau. OMR. 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 Obrolan mahasiswa rantau. Oh iya, siap. Jadi saya akan tanya-tanya kepada siapa namanya? Faiz Al. Faiz Al. Faiz Al. Oke. Jadi ini ceritanya nanti Mas Faisal cerita mulai dari kecil sampai sekarang. Itu gimana keadaannya dan apa-apanya nanti bisa ditanyakan. Oke, langsung saja. Dari kecil Mas Faisal itu sekolahnya di mana? Dari kecil. Dari kecil. Dari kecil banget. Kecil banget. Gak sekolah saya. Karena saya masih bentuk sperma waktu itu. Kecil banget. Oke, siap. Belum sekolah. Belum sekolah. Dari TK. Oh TK. Kalau TK saya TK. TK. Saya TK itu di Pemalang. Di TK Bustanus Sibian. Bustanus Sibian. Kalau sekarang ada Nisa Sabian. Oh, ini saja. Ini lahir sebelum adanya Nisa Sabian, tapi Bustanus Sibian. Itu Tahu artinya apa? Sempet tahu. Sempet tahu gitu ya. Habis TK besar, SD. SD apa MI apa? Saya SD. SD mana? SD di SDN Pancoran 10 pagi. Tetap Pemalang. Jakarta dong. Oh, kok bisa gitu ya? Bisa dong. Tinggalnya di Pemalang, langsung ke Jakarta. Ceritanya di mana? Karena hidup itu perjalanan. Berjalan. Musafir. Jadi saya harus berjalan dari Pemalang ke Jakarta untuk hidup. Meninggal dong kalau berjalan. Meninggal. Kan dari Pemalang ke Jakarta kan kalau buat hidup. Kalau meninggal nggak jalan. Gimana? Ceritanya gimana itu kok bisa langsung ke Jakarta itu gimana? Sebetulnya nggak langsung. Jadi orang tua saya kan ya perantauan untuk hidup. Jadi ya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua ya kan, akhirnya saya ikut dan memang harus ikut gitu. Jadi ya saya ke Jakarta untuk menjadi anak Jaksel. Gitu. Khasnya orang Jaksel itu gimana? Khasnya jadi kalau orang Jaksel itu sedikit mantul lah. Mantul. Apanya yang mantul? Semua yang bisa dipantulkan mantul. Oh, dari SD di Jakarta ya. Terus SMP-nya? SMP saya hijrah lagi. Di mana? Saya masuk pesantren. Pesantren Yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Oh. Jadi biar rahasia aja lah. Oke. Jadi karena tadi hidup itu perjalanan, saya berjalan lagi dari Jakarta gitu. Hanya untuk mencari ilmu ya. Luar biasa. Karena utlubu ilma walau bisin. Masya Allah. Artinya Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Cuman ya aku mau memplesetkan itu nggak bisa ya. Karena itu hadis, kita tidak bisa. Oke. Astagfirullah. Dari SMP ke pesantren ya. Terus SMA-nya? Jadi pesantrenku itu dulu di Jawa Tengah. Terus saya hijrah lagi. Jalan lagi. Hijrah ke Jawa Timur. Alhamdulillah masuk ke pesantren lagi. Jadi habis pesantren satu ke pesantren yang satunya lagi, semua itu karena ilmu. Enggak sih, jadi emang cita-cita orang tua itu pengen anaknya itu bisa ilmu agama. Jadi ya alhamdulillah meskipun kayak gini sedikit banyak ya bisa baca abata. Salah. Nanti kita bisa tes lah nanti. Oh jangan ya. Itu konsumsi pribadi. Di mana? SMA apa? Aliyah. Oh, Aliyah. Madrasah Aliyah. Berarti udah lama ya di
tebir. Nah, gue kan. Gimana? MA-nya? Kan, Betul kan? kan aku lagi nggak ngomongin tentang pesantren Oh, ya. Bukan pesantren. Oh iya, astagfirullah. Ya udah nggak apa-apa, udah terbuka. Nanti dia dikit gitu kan. Dari MA di Jawa Timur ya? Jadi Nggak apa-apa disebutkan. jangan. Terus kuliah? Kuliah saya tadinya udah mau hijrah lagi di Jakarta, cuman karena orang tua tidak menghendaki, udah kamu lanjutkan di sana di Jawa Timur, lanjutkan kuliah di sana saja. Akhirnya karena kita basicnya anak pesantren ya, jadi ya sami'na wa ta'na lah, atau nurut ke orang tua. Akhirnya saya lanjut di Jawa Timur, kuliah di Jawa Timur di salah satu universitas yang insya Allah penuh barokah. Bisa disebutkan universitas Nggak usah. Nggak usah. Nanti aja surprise. Jadi dari MA ke universitas. Nah, cita-citanya dari MA itu inginnya loh, dulunya ke universitas apa? Kalau universitasnya yang pasti universitas yang negeri ya, yang memang di Jakarta juga, di daerah sekitaran Jakarta lah, yang bisa dekat sama orang tua gitu. Karena dari kecil kita sudah jauh dari orang tua, jadi pengen membaktikan diri selama jadi mahasiswa. Tapi nyatanya orang tua lebih berkehendak untuk kembali ke Jombang. Ya akhirnya saya harus menutup harapan saya buat masuk ke universitas yang saya inginkan di Jakarta itu. Jadi akhirnya saya ke Jombang, ke Jawa Timur maksudnya. Itu pelosan ya. Jombang kan masih luas. Betul. Kalau di Jakarta pengennya universitas apa? Nggak usah. Nanti mencurigai alma mater saya. Saya bangga sama alma mater saya soalnya. Siap. Menurut Mas Faisal sendiri, kegiatan selama di universitas yang paling menarik itu apa? Tarik tambang. Tarik apa? Paling menarik kan? Iya, tarik tambang. Tarik tambang kok bisa? Karena kita ditarik. Jadi kita tarik tambang. Mana kegiatan? Kalau main bola kita menendang, kita tarik. Kalau kita main apa lagi? Kita main volley, kita cuma nangkep gitu. Tapi kalau main tarik tambang itu kita sangat tertarik gitu. Dan kita menang gitu kan. Oh gitu ya, tarik tambang. Jadi tarik tambang. Terus selama kuliah itu mengikuti apa aja? Maksudnya mau idoh dosen apa? Nasihat dosen. Kayak apa UKM? Oh, kalau UKM saya nggak aktif secara jadi peserta, cuman langsung aktif menjadi dewan pengajar gitu. Kebetulan saya sudah lama di dunia persilatan. Jadi kebetulan dan di kampus saya ada UKM pencaksilat yang memang basicnya itu dari pencaksilat yang saya ikuti gitu. Akhirnya karena saya memang sudah cukup menyandang sabuk yang cukup tinggi, akhirnya saya ikut melatih di sana. Sampai sekarang. Kalau organisasi yang pasti internal eksternal saya ikut. Jadi ada HMP, himpunan, ya, teman-teman himpunan, teman-teman BEM fakultas, teman-teman BEM universitas. Saya udah pernah coba semua sih, karena saya merasa penting buat ikut organisasi gitu kan. Organisasi eksternal juga ada, ikut juga. Berarti seberapa penting menurut Mas Faisal organisasi itu? Sangat penting. Kalau dipersentasikan mungkin bisa sampai 70% atau 80% lah. Besar banget. Besar, karena dari situ kita banyak belajar ya. Bagaimana kita mengorganisir suatu wadah, kita akan membawa kemana, kita punya visi dan misi yang sama, kita bagaimana cara mewujudkannya, kita berdialog, kita bersosialisasi, kita beradaptasi, kita menghadapi harapan, kita putus harapan, kita gapai kebahagiaan, itu ada semua di organisasi. Mantap. Nah, cuman jangan lupa juga, kita jangan terlalu terlena juga dengan organisasi, karena itu sebetulnya hanya fasilitator kita aja untuk menuju
kesuksesan di masa depan. Kita juga perlu akademiknya juga perlu. Jadi jangan gila organisasi juga. Akademiknya perlu. Siapa yang dulu mengenalkan organisasi ke Mas Faisal? Allah. Oh. Kalau di tingkat kampus yang paling dekat, yang paling sebetulnya keinginan organisasi itu dari diri saya sendiri. Jadi dulu itu saya sangat orangnya introvert atau sangat pemalu dan nggak bisa bersosialisasi ke orang itu. Hingga akhirnya saya melihat bahwasanya orang-orang sukses itu, orang-orang yang luar biasa itu harus tampil di depan. Orang-orang itu harus baik dan bisa beradaptasi dengan orang, harus bisa berani, powerful di depan orang segala macam. Dan itu bisa kita temui salah satunya di organisasi. Proses pendewasaan segala macam kita bisa di organisasi. Hingga pada akhirnya ya saya memutuskan untuk mengikuti beberapa organisasi dan mendalaminya di sana, sehingga ya insya Allah bisa buat bekal sedikit banyak gitu kan. Ada manfaatnya. Ini mungkin tips-tips teman-teman yang mau lihat, jadi dari introvert menjadi extrovert, gitu enggak? Ada ya intermediate lah, 50-50 lah. Jadi saya juga nggak terlalu extrovert banget. Jadi extrovert juga pada saatnya, introvert ada pada. Jadi kita bagaimana pandai-pandai kita bisa menyesuaikan kondisi aja sih. Gitu. Iya. Terus dari semester 1 itu mulai organisasi apa dulu? Pertama saya himpunan sih. Himpunan mahasiswa HMP. Ya mungkin bisa dikatakan dari semester 1 sampai semester 8 itu mengikuti organisasi apa saja? Semester 1 meskipun masih maba ya, di situ karena saya sudah sangat tertarik dengan organisasi dan penasaran dengan organisasi, akhirnya saya memutuskan untuk meminta senior saya untuk memasukkan saya ke, maksudnya saya mencalonkan diri, mengajukan diri. Sudah itu ya alhamdulillah keterima di HMP himpunan waktu itu kan, himpunan. Setelah itu karena kakak-kakak saya di senior di HMP ini tidak bisa mengikuti kegiatan, salah satu kegiatan yang diadakan oleh BEM Universitas, akhirnya saya didelegasikan untuk ikut menangani kegiatan di BEM Universitas yang diadakan oleh BEM Universitas. Dari situ presiden mahasiswa kala itu tertarik melihat saya, karena saya presidennya mahasiswa. Karena saya masih sangat panas-panasnya, lagi senang-senangnya organisasi. Akhirnya saya mungkin dinilai baik ya, dinilai baik sama presiden mahasiswanya, hingga akhirnya saya direkrut. Jadi saya diminta untuk ikut membantu di kabinetnya di BEM Universitas. Jadi dari AMP langsung ke BEM, ke BEM Universitas. Luar biasa. Enggak sih, biasa itu. Ya, tapi alhamdulillah itu jalannya Allah ya. Udah saya aktif di BEM Universitas hingga pada akhirnya saya harus mengabdikan diri ke fakultas. Jadi ada senior saya bilang, "Sal, kamu sudah di BEM Universitas, sudah saatnya kamu pulang. Kembali kamu mengabdikan diri di fakultas. Jadi silahkan kamu kembali ke fakultas." Akhirnya waktu itu saya menjadi ketua BEM Fakultas Ekonomi. Ya alhamdulillah sih. Kembali lagi. Tapi dengan posisi yang berbeda. Gitu sih. Habis dari jadi ketua BEM. Jadi ketua BEM, saya diminta lagi. Diminta untuk ke jenjang ke atas lagi. Ke BEM Universitas. Di sana saya mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa. Tapi ada 3 calon waktu itu ya. Siapa aja? Salah satunya saya, salah duanya dia, salah tiganya dia. Terus? Ya akhirnya pada kontestasi. Pada kontestasi itu saya mungkin belum dipercaya sama teman-teman atau amanah ya. Belum Allah mungkin masih jalan yang lain. Ini bukan kamu sudah cukup Sal di sini. Jadi saya dilempar ke organisasi lain. Jadi saya nggak sampai jadi presiden mahasiswa. Jadi hampir. Jadi
bakal calon lah. Tapi alhamdulillah suaranya nggak jauh banget, jadi peringkat kedua waktu itu. Masih mantep lah ya. Masih mantep, bukan peringkat 3. Jadi sekarang udah semester berapa ini? Semester 8 kalau nggak salah. 8 itu akhir. Akhir. Skripsi udah. Sudah. Sempro. Ya pasti sudah. Oh udah sempro. Sekarang berarti udah berapa? Udah 5 sih, udah lampiran. Oh, berarti udah mau sidang. Insya Allah sedikit lagi. Kapan sidangnya? Nunggu ACC. Ketika nunggu ACC itu yang sangat menyebalkan dari Mas Faisal sendiri itu apa? Gak di ACC. Ya yang nggak ada yang menyebalkan. Jadi ya namanya perjalanan hidup ya, ada menyenangkan, ada susah, ada suka. Ya kita harus terima. Ketika melihat dosen pembimbing, ada waktunya kita apa ya namanya? Apa tuh? Apa ya kalau nggak dibimbing itu gimana? Maksudnya minta bimbingan itu dipersulit apa tidak? Alhamdulillah dosen saya baik-baik. Baik. Jadi luar biasa. Saya kagum juga dengan beliau. Baik-baik. Dosen kampus saya dan dosen di tempat lain insya Allah juga baik-baik. Cuman memang mungkin kadang ada beberapa faktor yang membuatnya kurang enak. Tapi kalau dosen saya semuanya baik, alhamdulillah. Lancar lah ya, insya Allah. Kurang berapa bulan lulus? Insya Allah minggu lah. Minggu. Hitungan minggu ya. Insya Allah ya, kadang tahu. Sebentar lagi nanti. Oke, kita doakan saja semoga lulus dengan lancar, sidang lancar lah semuanya. Oke, mungkin cukup sekian obrolan mahasiswa rantau dari kecil hidup di Pemalang ya. Kemudian SD Pemalang, SMP Jakarta. Ya, Jakarta. Apa sih? SMP. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Kemudian MA di Jawa Timur. Kuliah juga di Jawa Timur. Oke, mungkin segitu saja obrolan mahasiswa rantau dari kecil sampai dewasa. Mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di kemudian hari. Ucapkan salam bareng ya. Salam gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ke kamera. Oh ya. Satu, enggak usah lah. Assalamualaikum.